Cek waktu saya ya. Apakah sudah bisa terdengar saya punya suara? Terdengar Pak Prof. Terdengar. Oke, bagus ya. Baik, saya akan share screen-nya. Apakah terlihat screen saya dalam bentuk slideshow? Terlihat. Sudah Pak Prof. Oke, baik. Selamat siang, tapi saya akan menyapanya dengan semangat pagi gitu ya, supaya semangatnya tetap pagi. Sedikit memperkenalkan diri, nama saya Roy Sembel, jangan keliru jadi sambel, kalau sambel itu nanti pedes. Ini sambel ya. Oke. Ini sekilas tentang diri saya, kenapa bisa mengajar tentang keuangan, karena memang profesornya di bidang keuangan, tapi juga sebagian hidupnya juga hidup di dalam dunia praktisi, baik sebagai direktur, komisaris dari perusahaan yang sudah go public, bank, maupun dari startup companies ya. Jadi cocok dengan ini nih, dengan topiknya hari ini ya, manajemen keuangannya, laporan keuangan untuk bisnis yang startup, bisnis baru gitu. Oke, gitu sekilas tentang perkenalan diri saya. Nah, kemudian kalau bicara tentang keluarga, saya punya 4 orang, perempuannya itu masih ngambil S3, sedang ngambil S3. Kalau yang laki-laki ini semua lulus S1 pada nggak mau ngambil S2, S3. Jadi pada langsung bisnis gitu. Cek apakah suara saya tetap terdengar? Halo. Tetap terdengar. Sebab ada message gangguan jaringan. Oh ya, berarti sudah terdengar. Thank you. Waduh, hilang. Bentar, ini kenapa bisa hilang? Cek 1 2, sudah terdengar? Masih terdengar atau tidak? Halo. Terdengar Pak. Oke, saya lanjut. Ini tentang buku. Kalau mau kontak saya nanti bisa lewat email, bisa lewat sosial media dan lain-lain ya. Oke, ini sekilas tentang perkenalan tentang diri saya. Saya mau tanya dulu tuh, tolong jawab di chat. Ini apakah Anda nyawanya sudah masih terkumpul setelah ikut free testnya tadi? Nah ini pertanyaannya sederhana saja, jawab di chat semuanya ya. Ya, ayo partisipasi nih. Coba nih berapa banyaknya bujur sangkar? Cepat saya tunggu di chat. Secepatnya jawab, ayo. Buktikan bahwa Anda hadir. Oke, berapa banyaknya bujur sangkar di sini? Ayo cepat, yang lain masa cuma satu yang jawab. Ayo, ini sih gampang kok pertanyaannya. Oke. Nah ini total pesertanya ada berapa? 14 ya. Ini yang jawab baru 3, gimana nih? Halo? Ayo, yang lain ikut jawab. Buktikan bahwa Anda hadir. Ya, apalagi banyak yang nggak menyalakan kameranya nih. Jadi tahunya dia hadir atau enggak kalau Anda ikut interaksi di chat gitu ya. Oke, baru berapa yang jawab? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari berapa peserta tadi? Dari 14 peserta yang jawab cuma 6, yang lain berarti nggak ada di sini. Meskipun ini yang baru jawab, baru Tami, Rahma, Hari, Marini, Anissa, Ivan, sama Tami tadi udah ada. Yang lain kemana nih? Yulia, oke ada Yulia. David, David kok ikutan? Oke, dan lain-lainnya. Anyway, kalau kita lihat jawabannya rata-rata berkisar rata 16 sampai 24, tapi nggak apa-apa, itu semua salah kan ya. Lumayan meskipun salah tapi lumayan berpartisipasi ya. 25 juga salah Rahma. Jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Nah ini dia, kita lihat. Nah ini, coba kita lihat. Kebanyakan orang jawabnya 16-nya ini kan. Karena 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tidak sempat mesti dibalas gitu ya. Itu pantun. Tapi ternyata ada beberapa bujur sangkar yang lain ya. Mulai dari bujur sangkar yang paling besar yang ukuran 4 kali 4 nih. Ini dia 4 kali 4. Ada satu yang ukurannya 3 kali 3. Kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, ada 4 ya.
Yang ukurannya 2x2. Ini setiap titik dikelilingi satu bujur sangkar, totalnya 9. Jadi totalnya ada 1 tambah 4 tambah 9 tambah 6, kayak deret kuadrat sih ya. Sama dengan 30. So, apa pelajaran yang kamu dapatkan, Rahma, dari kesalahan yang kamu lakukan ini? Buka mic-nya, Iya. Rahma. Ya, kurang teliti, Pak. Oke, Iya. teliti. Jadi kalau ngelihat laporan keuangan nanti juga pertama harus teliti. Iya. Tapi bukan cuma teliti, harus ada pendekatan yang lebih terstruktur ya. Kalau cuma teliti tapi terus nggak ngerti strukturnya, nggak jadi juga. Nah, itulah kita akan pelajari hari ini, melihat laporan keuangan, manajemen keuangan secara umum untuk yang secara teliti, secara fokus, tapi juga ada secara terstruktur. Karena itu saya mulai dulu dengan pembelajarannya itu tadi Anda tidak sadar bahwa Anda tidak tahu loh tadi ya. Bahasa sononya adalah unconscious incompetence. Ya, nggak sadar bahwa Anda salah. Ternyata banyak yang salah ya. Setelah saya ketahui jawabannya bukan itu, baru sadar bahwa salah. Saya kasih tahu jawabannya, oh itu rupanya ya. Sadar bahwa udah bisa benar. Nah, proses seperti ini harus terus diulang supaya menjadi kebiasaan untuk Anda mau belajar dan memperbaiki kesalahan Anda ya. Kayak orang baru pertama kali belajar mobil, awalnya bingung. Tapi lama-lama kan udah jadi biasa, nggak perlu usaha yang terlalu tinggi karena udah 1 tahun 2 tahun nyetir akan menjadi biasa ya. Gitu juga dengan laporan keuangan, lama-lama kelihatannya kan susah, tapi kalau udah terbiasa maka itu akan menjadi nggak susah-susah lagi ya. Oke, selama 2 jam ke depan inilah yang akan saya sampaikan selama 2 jam ke depan. Yang pertama adalah adanya tinjauan umum dulu nih. Kenapa nih pentingnya? Dan juga konteksnya manajemen keuangan. Yang kedua, kita bahas laporan keuangannya, terus kemudian beberapa contoh kasusnya ya, atau kira-kira seperti itu. Oke, tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu di benak Anda, ini kan berhubungan dengan keuangan. Kalau Anda ditanya tentang manajemen keuangan, itu apa yang muncul di benak Anda? Nah, maunya adalah Anda masuk ke www.menti.com. Semuanya coba berpartisipasi masuk ke www.menti.com. Ini nih yang di atas nih, www.menti.com. Ya, ada di atas ini, masih kelihatan nih? Apakah di layar terlihat? www.menti.com. Kemudian ada pin code-nya nih, 9848 0185 ya. Nah ini saya taruh di chat ya. Nah setelah masuk menti.com, masukkan pin code-nya. Maka nggak keluar duit sih, nggak keluar duit. Jadi keluarnya adalah kotak untuk jawab pertanyaannya. Silakan semuanya. Ayo 14 orang partisipasi, nanti muncul jawaban Anda di layar ini. Silakan. Masuk ke www.menti.com, pin code-nya 94880185 ya. Silakan dulu. Mana nih belum ada yang masuk ke menti.com. Ayo semuanya nih. Anissa, Rahma, Tamnah udah ada yang masuk nih. Oke, gitu. Jadi kalau ngomong manajemen keuangan itu kata yang muncul. Ini kuisnya kuis kata berkait nih ceritanya nih. Oke, good. Baru 3 orang ini yang muncul nih, gimana nih yang lain ini 10 orang lagi pada kemana? Buktikan bahwa Anda hadir, partisipasi dong. Ya, terus yang lain masuk ke www.menti.com, pin code-nya ada di atas, ada di chat juga. Saya ingin tahu di benak Anda pada saat awal kuliah atau apa ini, yang muncul di benak Anda kalau berhubungan dengan manajemen keuangan tuh apa sih? Nah ini dia. Oke, baru ada 5 orang, separuhnya aja belum ada nih dari 14 peserta. Ayo, mana yang lain? Ini ada Marini, kemudian ada Hari, ada siapa lagi nih? Indriani, ada Hilma, ada Melina, ada Ahmad, ada Ivan. Udah pada masuk belum tuh? Baru ada 6 orang ini, gimana ini? Oke, ayo semuanya jawab tuh. Pertanyaannya gampang kok. Di benak Anda apa ya yang muncul kalau mendengar kata manajemen keuangan ya? Baru 7 dari 14, bagaimana ini? Ayo yang lain.
Silakan dijawab. Ahmad Ar-Rasyid udah jawab belum? Ivan udah jawab belum? Melina udah jawab belum? Oke deh kalau gitu ya. Baru 7. Nanti tetap saya tunggu ya. Tetap dibuka ini ya. Ya. Oke, saya minta waktu sebentar 5 menit untuk cek nih apa internet saya bentar. Cek 1 2 3 apakah kedengaran suara saya? Aman, Pak. Terdengar, Pak. So, jadi udah ada 9 yang jawab ya. Oke, baguslah. Dari 14 yang aktif cuma 9 ya. 10 lumayan ya. So, jadi katanya kalau manajemen keuangan keluarnya tuh uang, aset, laporan, modal, cash flow. Nah, itu yang ada di benak Anda. Tapi apa cuma itu? Nah, kita lihat ya. Sebenarnya kalau bicara tentang laporan keuangan, ini ada beberapa hal nih. Wah, nanti nih ada bicara tentang macam-macam nih kata-kata yang tidak ada di benak Anda yang bisa nanti Anda pelajari lebih lanjut ya. Oke. Nah, sekarang definisi financial management menurut Anda apa? Ya. Coba Anda jawab di chat. Definisi financial management menurut Anda apa? Oke. Nanti dulu deh. Anda pikirkan dulu, tapi sebentar ya, saya akan lanjut dulu sebelum saya berikan pendapat saya tentang definisinya. Nah, ini ada keputusan yang akan Anda ambil kalau Anda bicara tentang keuangan. Ada investasi keuangan, dividen, dan operasional ya. Oke, tapi pertanyaan berikutnya tadi, apa definisi financial management menurut Anda? Silakan semuanya jawab di chat. Ya, silakan. Cek 1 2 3 kok nggak ada yang jawab di chat. Apakah suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Ya, sekarang terdengar, Prof. Ya, silakan. Jawab di chat. Apa definisi manajemen keuangan menurut Anda? Saya ingin ambil dulu dari kepala Anda, baru kemudian dibandingkan dengan definisi versinya saya. Jadi kita bisa lihat apa yang sama, apa yang enggak gitu ya. Saya tunggu dulu, 2-3 menit. Ya, silakan. Ya, semua partisipasi ya, nanti namanya tercatat loh yang jawab di chat. Ya.
Nanti Samuel nih yang akan catat nih siapa yang aktif-aktif nih ya Samuel. Halo Samuel, bisa dengar? Ya, bisa Pak. Bisa, Mulai tadi yang jawab-jawab di chat tadi ya, biar salah jawabannya, pokoknya aktif. Yang penting dia hadir gitu ya. Ayo semuanya jawab, saya tunggu. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Ya. Oke, dari beberapa yang sudah masuk ini kelihatan adalah penyajian laporan keuangan, pengelolaan keuangan itu manajemen keuangan, pengelolaan itu terjemahan mentah-mentahnya ya. Suatu aktivitas untuk strategi pengelolaan, oke, bagus, perencanaan pengelolaan dan lain-lain ya. Oke, tapi cuma sedikit yang jawab ini ya Samuel, tolong dicatat nih yang rajin-rajin nih. Harusnya nih dapat nilai yang lebih tinggi nih. Ini salah satu cara untuk berinteraksi, memaksa untuk supaya jangan tidur atau tetap benar-benar hadir ya. Oke, bagus. Nah, sekarang saya akan berikan kalau menurut saya ya. Nah, ini. Jadi yang namanya manajemen keuangan itu adalah ada orkestrasi optimal. Wah, keren ya. Orkestrasi optimal. Jadi kayak orkestra ya, nih ada banyak resources, banyak sumber daya, tapi dipadukan secara optimal, secara harmonis ya. Tapi sumber dayanya sumber daya keuangan baik dari dalam maupun luar. Tujuannya apa? Penciptaan nilai tambah. Nilai tambah yang apa? Yang besar dan berkelanjutan. Nah itu dia ya. Caranya apa tadi? Dengan kelola keputusan investasi, keuangan, dividen, dan juga keputusan operasional keuangan perusahaan ya. Nah sekarang untuk meningkatkan itu prosesnya itu namanya wisdom. Nih. So, sepertinya tadi ada di itu ya di pretestnya nih. Yang namanya wisdom itu kita mulai dari pemetaan titik awal dulu. Jadi harus kita mengenal situasi keuangan perusahaan. Makanya nanti ada laporan keuangan. Baru nanti ke depannya kepingin seperti apa. Yang jelas yang sekarang peta awalnya belum seperti itu, belum seperti yang diinginkan kan. Jadi kita harus tahu titik mulainya dari mana, mau menuju ke mana, supaya mencapai itu harus melakukan strategi apa. Nah itu dia. WIS ini adalah perencanaan, ayo kita lakukan pembelajaran dan capacity building, supaya apa? Supaya bisa menjalankan strateginya. Dan setelah itu dikerjakan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Dan dalam prosesnya harus diukur. Nah ini lagi laporan keuangan, diukur, dimonitor, dan kita lihat apa saja yang titik-titik itu yang masih kurang dikelola secara optimal. Gitu ya, jadi lengkap wisdomnya. Nah ini kalau disingkat jadi 3C adalah yang sebelah sini adalah visi misi, yang di sini adalah edukasi, yang ini adalah aksi. Atau disingkat menjadi 2B, bagian atas bagian berpikirnya, bagian bawah bagian bertindak ya. Jadi nggak cuma berpikir aja, nggak jadi apa-apa. Tapi jangan cuma bertindak aja tanpa dipikirkan, jadinya ngawur ya. Nah kalau ini dilakukan kombinasi yang bagus, maka ini akan menjadi sesuatu yang bagus, secara yang signifikan ya. Tadi signifikan dan berkelanjutan ya katanya. Baik, jadi kalau dalam gambar kita mulai dari W, kayak mau naik gunung nih, kita berada di titik sini. Nah, padahal kita maunya tuh keuangan kita di puncak gunung kan begitu kan. Dari situasi sekarang kemari kita harus melakukan apa tuh nih? Itu ada S-nya, naik tebing yang mana. Nah kalau sudah direncanakan, kalau mau naik gunung nggak bisa langsung naik gunung, harus belajar dulu, harus ada pengembangan dari bisnisnya. Supaya apa? Supaya nanti bisa mencapai titik yang kita inginkan, yaitu nilai tambah yang berkelanjutan dan besar ya. Nah kemudian setelah dibelajar dan dikembangkan, jangan lupa dijalankan dong, jangan cuma di atas kertas saja.
Kerjanya apa tadi? Kerja lebih cerdas, lebih keras, dan harus ada teamwork-nya, kerjasamanya. Dan kalau sudah dijalankan harus ada proses monitoringnya, diukur, dipantau, dan dikelola berdasarkan dari laporan yang masuk. Ya, itulah pentingnya dari laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu bukan cuma satu titik saja, tapi ada sesuatu yang bergulir sehingga nanti kita lihat perkembangannya. Ya, seperti itu ceritanya. Oke. Bentar, cek. Apakah suara saya masih terdengar, Bapak dan Ibu? Terdengar, Halo. Pak. Masih terdengar, Pak. Oke, maaf saya harus sering mengecek karena takutnya tadi ada gangguan jaringan, takutnya malah saya udah ngomong jangka panjang, nggak taunya nggak ada yang dengar. Oke, nah ini contoh-contoh dari kalau kita lihat fungsi-fungsinya utamanya ya. Nah, ini Anda sebagai orang yang berbicara tentang keuangan, nanti harus ada kebutuhan modalnya berapa, ya. Komposisinya antara utang sama saham, apa tuh? Kemudian pilihan sumber dananya nanti dari publik apa dari private, dari bank, institusi atau dari capital market, dalam bentuk obligasi atau dalam bentuk saham yang kayak begitu ya, atau dalam bentuk hybrid dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya, ada tadi tentang pengendalian keuangan, pertumbuhannya tentang apa, sehari-harinya mengelola arus kasnya seperti apa, dan juga bikin budget atau anggarannya gitu, dan juga pajaknya tuh ya. Ini semua yang perlu dipikirkan untuk menciptakan nilai tambah yang besar dan berkelanjutan ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tujuan itu penting. Kenapa? Kalau nggak ada punya tujuan, mau ngambil jalan kemanapun nggak bakal sampai kemana-mana tuh ya. Nah tujuannya itu sifatnya ada singkatannya, SMARTER, SMARTER. Yaitu spesifik. Jadi nggak bisa untuk nggak bisa copy paste dari organisasi lain karena tiap orang titik awalnya berbeda. Dan terukur. Ya, makanya nanti ada laporan keuangannya dan ada target-targetnya yang nanti kita bisa cek dengan berdasarkan laporan keuangan. Actionable, bisa ditindaklanjuti. Jadi kalau misalkan kita punya tujuan tapi masih di awang-awang, nggak tahu apa actionnya, nah itu bukan tujuan yang bagus. Tujuan harus realistik berdasarkan wisdomnya itu berdasarkan W-nya tadi ya. Kalau nggak ada realitasnya, nggak ada basisnya. T adalah ada batas waktunya. Nah nanti kalau batas waktu juga di laporan keuangan ada dalam 1 tahun bagaimana. Kemudian dalam jangka panjang mau gimana. Dan tujuan harus bersifat encouraging artinya memberi tambah semangat kalau kita lihat, oh iya nanti kalau tercapai kan jadinya bagus. Dan kalau udah bagus kenapa? Ada yang manfaat yang kita rasakan, rewardingnya. Itu tadi smarternya gitu ya. So, jadi sekali lagi tujuan manajemen keuangan tadi apa? Bukan sekedar profit. Banyak orang bilang profit, tapi penciptaan nilai tambah yang besar dan berkelanjutan ya. Nah itu yang utama. Kalau yang lain ada yang operasional, yang kecil-kecil dan tujuan eksternalnya juga ada ya. Oke. Nah sekarang untuk merangkumkannya ada yang namanya balance scorecard. Scorecard itu raport, kartu, skor itu ya skor angka di kartu kayak raport lah ya. Balance itu yang seimbang. Kenapa dinamakan seimbang? Karena bukan cuma indikator keuangan aja yang utama yang mencapaikan kepuasan investor ya. Itu kalau pohon itu ibaratnya buahnya tuh. Buahnya adalah indikator keuangan. Tapi untuk menghasilkan buah yang bagus, daun-daunnya harus subur. Apa tuh? Pelanggannya ya, pelanggan yang puas dan yang loyal. Dan kemudian supaya pelanggannya bisa puas harus dilayani dengan baik dong ya, proses bisnis internalnya mesti bagus gitu ya. Ini batang dahannya ini ya mesti solid. Kemudian siapa yang melakukannya ya, akarnya adalah pembelajaran orang. Nah ini semuanya harus digabung supaya bisa mencapai buah-buah yang bagus yang bukan cuma satu musim tapi berkelanjutan. Oke, itu ceritanya tentang manajemen keuangan pada umumnya. Oke, babak pertama sudah selesai. Ya, jadi kita akan masuk babak kedua. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nggak? Saya stop share dulu. Ivan ada pertanyaan? Anissa ada pertanyaan? Belum Rama ada pertanyaan? Oke, sementara belum ya. Yang lain? Ahmad, Indriani, Hari, Marini, Tami, dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan tentang bagian awalnya ini? Belum, Pak. Tadi ada beberapa yang keluar di pretestnya juga ya. Jadi sekarang udah tahu jawabannya. Oke, kita lanjut. Nih. Alright. Cek apakah jawabannya apakah display saya terlihat?
Bapak dan Ibu? Ya, terlihat, Pak. Oke, ini maaf nih karena sering ada muncul sering muncul ada gangguan jaringan katanya nih. Nggak tahu kenapa nih, karena lagi mendung-mendung kayaknya di sini. By the way, ini pesertanya datang dari mana aja, dari kota apa saja? Apa di kantor, ngumpul di kantor atau di rumah masing-masing sih? Halo? Di kantor, Pak. Di kantor kami, Pak, di Jogja. semuanya kumpul di kantor. Saya ada yang WFA juga. Ya udah, oke kalau begitu ya. Alright, kita akan mulai dengan topik berikutnya, laporan keuangan ya. Nah, bicara tentang laporan keuangan itu ada beberapa yang perlu diperhatikan, karena kalau bicara tentang laporan keuangan tadi dari wisdomnya, masih ingat M-nya apa wisdomnya Bapak dan Ibu? Halo? Watak, Pak. M-nya. Oh, M-nya. Oh, M Ya. meter, monitor. Meter, monitor, dan Manajemen. Oke. Meter, monitor, manajemen. Nah, itu digunakan untuk apa tuh? Pertama, bisa mengevaluasi prospek, karena kalau kita sudah punya itunya, sudah punya basisnya, maka kita bisa lihat ke depannya bakal jadinya seperti apa ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya basisnya dulu, gimana kita bisa tahu ke depannya bakal seperti apa, kan begitu ya. Oke, tapi juga untuk mengevaluasi risiko, karena dalam prosesnya nggak bakal mulus-mulus seperti yang idealnya, makanya itu perlu lihat titik-titik yang risikonya seperti apa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cek 1, 2, 3, apakah suara saya masih terdengar Bapak dan Ibu semuanya? Masih Prof, masih. Oke. Nah, inilah contohnya untuk apa saja nih ya, bisa evaluasi prospek, siapa yang menggunakan, macam-macam, mulai dari internal maupun dari eksternal. Baik yang berhubungan dengan investornya, kreditornya, maupun regulatornya dan lain-lain ya. Ini semuanya untuk prospek maupun risiko, kan begitu ya. Ya, Ibu Dokter Isya. Nah, kemudian kita bicara tentang isinya sendiri. Nah, nanti kalau bicara tentang isinya tuh ada aktivitas bisnis. Kalau bisnis kan butuh macam-macam ya. Yang pertama ada aktivitas pembiayaan. Ya, pembiayaan baik dari ownernya, pemilik, yaitu kita bicara tentang saham atau ekuitas. Tapi kemudian juga ada yang dari bukan pemiliknya, yaitu bentuknya seperti utang ya. Jadi ada bedanya pemilik sama non-pemilik. Dan utang juga ada utang yang langsung dari lembaga seperti bank, itu utang perbankan. Tapi juga ada utang yang asalnya dari publik masyarakat. Nah, itu utang ya lewat pasar. Ada utang jangka pendek. Nah, tapi juga ada utang yang jangka panjang. Jangka panjang itu kalau akunting sih di atas 1 tahun, tapi biasanya jangka panjang kalau di pasar itu sekitar 5 tahun, 10 tahun. Kalau utang jangka panjang yang diambil dari masyarakat, nah itu yang namanya obligasi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Bapak dan Ibu semuanya? Cek 1, 2, 3. Apakah kedengaran suara saya? Kedengeran, Prof. Oke. Sampai sini ada pertanyaan bedanya tentang utang sama saham? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Alright, kita lanjut. Jadi di satu sisi duitnya datang dari mana yang harus kita bayar kembali. Itu namanya pembiayaan. Di sisi lain, uangnya itu digunakan untuk apa? Nah, itu namanya investasinya kemana, gitu ya. Nah, dari sini nanti bentuknya kayak neraca gitu, timbangan. Nah, kita akan bentuk dalam bentuk laporan yang namanya laporan posisi keuangan, yang sebelah kanannya itu uangnya itu yang harus kita bayar kembali itu dicatat kepada siapa saja itu sebelah kanan. Sebelah kiri itu jadinya dalam bentuk apa saja nih, nah, yang kita catat gitu. Oke, nah untuk itu perlu ada perencanaan supaya nanti dari pembiayaan ke investasinya bisa nyambung dan sehari-harinya dilaksanakan dengan aktivitas operasional gitu ya.
Nah, itu kira-kira keterkaitan antara semua aktivitasnya ya. Baik. So, kalau bicara tentang laporan keuangan, jadi ada 3 laporan keuangan. Kalau cuma potret sesaat di awal sama di akhir, namanya balance sheet. Jadi untuk melihat awalnya fotonya kayak apa, situasinya gimana, akhirnya fotonya kayak apa. Tadi fotonya tentang apa? Ini tadi ya. Itu tadi kita punya duitnya tuh datangnya dari mana aja yang harus kita bayar kembali. Bukan karena duit yang ini ya, duit yang lain-lain, tapi duit yang harus kita bayar kembali. Itu dicatatnya di pembiayaan, itu potret awalnya. Kemudian sudah dipakainya untuk apa saja investasinya, gitu ya. Nah itu, jadi dicatat di awal sama di akhir tuh, sebelah kanannya maupun sebelah kirinya. Nah perubahannya dari awal ke akhirnya, itu terutama di 2 sisi akan dirangkumkan di 2 pertanyaan utama yang akan ditanyakan oleh investor. Nah sekarang saya ingin tahu dulu nih, dari misalkan nih, Marini orangnya yang kayak gimana sih? Halo Marini. Iya, halo Prof. Marini, kalau kamu jadi investor, ya, misalkan ada temennya kamu yang minta kamu taruh duit dan kamu percaya nih ya, dan kamu taruh uangnya di perusahaan tersebut. Nah itu kira-kira setelah 1 tahun, kamu nanyanya apa kepada teman kamu itu? Duit kamu sebagai saham ya, duit kamu sebagai saham bukan sebagai utang. Kira-kira pertanyaannya kamu apa terhadap teman setelah 1 tahun? Marini? Ya, dari selama 1 tahun itu aktivitasnya terus kayak profitnya ada berapa dari? Pertama profit ya. Halo? Ya. Profit itu maksudnya apa? Kalau profit emang kenapa? Karena berarti uangnya kamu gimana? Modalnya kamu apa? Bertambah apa berkurang gitu ya? Ya, harusnya bertambah. Nah, jadi pertanyaan utamanya adalah saldo saham kamu, itu kan dalam bahasa sehari-hari itu saldonya yang tadi kamu masukin misalnya 1 miliar. Apakah saldonya nambah atau kurang atau nambah kurangnya berapa? Itu dalam bahasa sehari-hari ya Marini ya? Iya, betul. Itu namanya profit atau loss ya. Simpelnya gitu. Jadi pertanyaan pertama adalah saldo ekuitasnya. Nah kemudian seandainya sudah profit terus gimana Marini? Udah? Enggak, pasti akan gimana ke depannya supaya perencanaan lagi nih untuk meningkatkan profitnya lagi seperti apa? Nah, langsung aja, jangan terlalu panjang dulu yang kita berat. Kalau udah profit terus duitnya diapain gitu? Ya, duitnya diapain? Kamu minta dibagi sebagian kok profitnya nggak? Dibayarin nggak? Tergantung perencanaannya, itu uangnya akan... Ya, tapi pada akhirnya kan minta dibayar juga dong. Iya. Nah, jadi ada 2. Ada 2 pertanyaan utama dari investor. Pertama, saldo dari ekuitasnya nambahnya berapa? Yang kedua, kalau yang bertambah itu bisa diambilnya berapa? Gitu kan ya, Marini kan? Iya, betul. Nah, gitu. Kalau saldonya nambahnya berapa, itu namanya profit. Itu perubahan saldo. Kalau mau diambilnya dalam bentuk apa, Marini? Dalam bentuk kursi, dalam bentuk pintu, dalam bentuk ban mobil, atau apa ngambilnya? Dalam bentuk uang. Ya, yang kedua harus cek saldo kasnya cukup nggak tuh ya? Iya nggak, Marini? Betul. Kalau mau bayar, kalau saldo kasnya nggak cukup, nggak bisa bayar. Karena profit tidak sama dengan cash. Nah, itu kuncinya. Nah, itu ya. Alright. So, jadi dengan demikian, nah ini dia. Di income statement ini akan menjawab pertanyaannya Marini yang pertama. Saldo ekuitasnya, saldo sahamnya, naik turunnya berapa? Itu dijawab di income statement. Kemudian bisa diambil nggak tuh profitnya? Harus cek dulu kan dari saldo 2 uang tunainya cukup nggak? Nah, itu dijawabnya nanti di cash flow statement gitu ya. Perubahan saldo ekuitas dijawab di income statement, perubahan saldo kas dijawab di cash flow statement. Nah, titik awal sama titik akhirnya sebelum berubah berapa, setelah berubah berapa dicatatnya di neraca. Oke, itu dulu. Sampai sini. Bisa diikuti nggak? Bisa. 1, 2, 3. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, jadi ada 3 hal. Yang pertama, perubahan saldo dari ekuitas. Yang kedua, perubahan saldo dari kas.
kemudian titik awal, titik akhirnya. Perubahan saldo ekuitas dicatat di income statement, perubahan saldo kas di cash flow statement, kemudian titik awalnya sebelum berubah dan setelah berubah di neraca. Jelas itu? Jelas, Pak. Oke. Saya akan lanjutkan kembali. Nah, ini yang paling penting nih. So, jadi tadi Marini ceritanya mau invest bersama temannya, dan temannya perlu duit 3 miliar. Misalnya nih ya, misalnya. Ini nggak benar-benaran loh Marini, cuma itu sebagai ilustrasi ya. So, jadi misalkan temannya butuh 3 miliar. Oke. So, tapi dari 3 miliarnya itu, teman kamu sudah dapat pendanaan dari pihak luar, pendanaan jangka pendeknya utang jangka pendek, ini D kecil ada short term debt, misalkan dapatnya adalah 0,5. Nah, kemudian long term debt-nya ada 0,5. Nah, long term debt-nya itu kalau yang harus dibayarnya lebih dari 1 tahun. Kalau yang kurang dari 1 tahun harus dibayar adalah short term debt-nya. Kemudian sisanya nih perlu ada, jadi 3 miliar kan, perlu ada 2 miliar di sini. Teman kamu sudah punya 1 miliar, teman Marini punya 1 miliar, sementara Marini akan punya nyetor 1 miliar. Ini Marini, ini adalah teman, gitu ya. Nah, totalnya jadi berapa nih? Totalnya, namanya totalnya pasifa. Pasifa totalnya 3 miliar. Kenapa pasifa? Karena pasif menerima duit nih. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Prof. Alright. Kemudian duitnya, awalnya duitnya semuanya dalam bentuk cash kan? Nah, ini ada bagian dari laporan keuangan sisi kirinya, duitnya itu jadi apa? Awalnya semuanya dalam bentuk cash, 3 miliar. Di sini masih 0, di sini masih 0, di sini masih 0, di sini masih 0. Oke? Jadi ada aset-aset jangka pendek yang dalam bentuk kas, atau sebentar lagi bisa jadi kas dalam kurang dari 1 tahun. Itu namanya aset jangka pendek atau current asset. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cek 1, 2, 3. Masih dengar suara saya? Oke. Nah, kemudian jadi total aktifanya kan harus sama dengan total pasifa ya, 3 miliar. Nah, ini duitnya. Nah, kemudian ada perubahan komposisinya nih. Duitnya kan nggak dalam bentuk kas saja kan. Misalkan beli gedung, wah, beli ruko. Beli rukonya berapa? Beli rukonya adalah misalnya 1 miliar beli rukonya. Nah, apa yang terjadi? Yang tadinya 3 miliar pindah 1 miliar kemari. Jadi di sini sisanya jadi 2 miliar. Ini pindah kemari 1 miliar gitu. Nah, tapi totalnya kan tetap 3 ya. Kalau totalnya 3, berarti saldonya pasifa tidak berubah, saldonya ekuitas tidak berubah. Jelas? Masih ingat kalau laporan rugi laba itu adalah mencatat perubahan saldo ekuitas ya. Ini karena beli gedung cuma pindah tempat dia, nggak ada perubahan saldo aktiva dan nggak ada perubahan saldo pasifa, nggak ada perubahan saldo ekuitas. Dia dicatatnya di laporan arus kas, tapi tidak dicatat di laporan rugi laba. Karena yang berubah adalah saldo kas. Kalau berubahnya saldo kas dicatat di laporan arus kas. Oke. Nah, kalau misalkan yang berubahnya saldo ekuitas, nanti dicatatnya di laporan rugi laba. Nah, kalau untuk beli gedung, dia cuma pindah dari sini kemari. Nggak mengubah saldo ekuitas, jadi tidak dicatat di laporan rugi laba, tapi dicatat di laporan arus kas. Oke. Transaksi kedua. So, misalkan, kemudian beli barang untuk dijual. Misalnya kita buka toko. Beli barang untuk dijual, misalnya beli barangnya 500 juta. Ini berubah lagi nih. Di sini jadi 1,5. Di sini pindah kemari jadi stok barang tuh namanya inventory 0,5. Ya, cuma pindah tempat dia. Kalau cuma pindah tempat berarti saldo nggak berubah nih, ya nggak?
Karena saldo nggak berubah di sini, nggak mengubah saldo ekuitas, nggak dicatat di rugi laba. Yang dicatat cuma di saldo kas. Ya. Karena apa? Karena perubahan laporan arus kas. Karena laporan arus kas itu mencatat perubahan saldo kas. Gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian ini kalau mau buka toko harus beli lisensinya yang pakai Maret itu. Misalkan lisensinya harganya 500 juta. Apa yang terjadi? Berubah lagi di sini. Di sini tinggal 1 miliar, pindah duitnya kemari 0,5. Tapi saldo di sini nggak berubah kan? Cuma pindah tempat kok. Jadi total aktiva nggak berubah. Total pasiva juga nggak berubah. Jadi ekuitas juga nggak berubah. Karena ekuitas nggak berubah, nggak dicatat di laporan rugi laba, cuma dicatat di laporan arus kas. Karena saldo kas berubah. Ya kan? Pak, kapan dong yang dicatat di laporan ekuitas, laporan rugi laba? Kalau saldo ekuitasnya berubah. Contohnya apa nih? Contoh. Inventorinya terjual, laku nih. 500 juta laku semua, tapi lakunya itu dibeli dengan harga 800 juta misalnya. Jadi barang yang tadinya dibeli dengan harganya 500 juta, laku 800 juta, ini hilang nih, nol. Ya. Tapi dia belum bayar. Tapi apa itu namanya? Piutang. Pindah, jadi di sini berkurang 0,5, tapi di sini bertambah 0,8. Nah, ini berubah kan? Ingat nggak? So, nah ini akan mengubah saldo ekuitas. Kenapa? Nggak cuma pindah, tapi saldonya akan nambah 0,3 nih. Maka di sini akan nambah 0,3, jadinya 3,3. Supaya seimbang, pasifanya juga harus jadi 3,3. Nambah 0,3. Apa? Karena nambah utang? Bukan. Ekuitas nambah, jadi berapa nih? Tambah 0,3. Jadi 2,3 ya. Nah, dengan demikian ini akan dicatat. Di sini transaksi tadi dicatat. Ini inventorinya keluar minus 0,5 di inventory. Itu adalah cost-nya, biaya. Kemudian terjadi penjualan, meskipun belum menjadi kas, tapi udah dicatat sebagai penjualan. Tambah 0,8 di sini. Ya. Kan ini berubahnya 0,3. Nah, ini kan mengubah 0,3 nih. Ya. Oke. Kemudian kas nggak berubah, nggak dicatat di laporan arus kas, gitu ya. Nah, kayak begitulah. Jadi ada contoh transaksi yang dicatatnya cuma di laporan arus kas, ada transaksi yang dicatatnya cuma di laporan rugi laba karena tidak mengubah arus kas. Tapi ada satu lagi transaksi yang dicatat di dua-duanya. Contohnya apa? Ya, contohnya nih. Bayar gaji misalnya 100 juta. Ini berkurang 100 juta ya, berkurang 0,1. Nggak pindah ke tempat lain kan? Nggak pindah ke tempat lainnya nggak? Bayar gaji ya keluar aja, nggak jadi piutang, nggak jadi inventory, nggak jadi fixed asset, nggak jadi OA ini other asset ya, aset lain-lain ya tadi ya. Karena sudah keluar dari kas, tapi nggak pindah kemana-mana, nggak kayak tadi beli gedung kan, di sini kurang 0,5. Berarti apa? Saldo aktiva harus berkurang 0,1. Saldo pasiva harus berkurang 0,1. Apa yang berkurang? Utang? Enggak. Yang berkurang ekuitas, jadi berkurang 0,1. Jadi di samping mengurangi saldo kas, dia juga mengurangi saldo ekuitas. Jadi dicatat di dua-duanya. Di ekuitasnya dicatat sebagai pengurang, ya. Itu namanya biaya, adalah kurang 0,1 di biaya. Di saldo laporan arus kas juga berkurang, jadi di sini ada 0,1. Gitu. So, jadi ingat ya, ada transaksi yang akan cuma dicatat di laporan rugi laba, ada yang karena mengubah saldo ekuitas saja dan tidak mengubah saldo kas, ada transaksi yang cuma dicatat di laporan arus kas karena tidak mengubah saldo ekuitas, tapi ada yang dicatat di dua-duanya, gitu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Bapak dan Ibu, gimana? Ada pertanyaan kah? Cek 1, 2, 3, apakah suara saya bisa didengar? Ya, masuk Pak. Kalau depresiasi gimana Pak? Nah, itu belum. Bentar. Oh ya, siap. Nah, setelah ini saya akan, ini kan di titik awal, masih awal tahun ya. Nah, di akhir tahun, misalkan gedungnya ini tadinya 1 miliar, gedungnya ini rupanya kepakainya untuk 10 tahun misalnya ya. Nah, jadi, bukan 10, biasanya kalau gedung agak panjang, 20 tahun. Kalau tanah nggak depresiasi, apa gedung bisa. Yang tadinya belinya 1 miliar, kepakainya 20 tahun, jadi tiap tahun akan berkurang berapa? 1/20-nya kan? 0,05 ya? 50 juta ya? Iya kan? Cek 1, 2, 3.
Apakah bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, kalau misalkan pada akhirnya saldonya fixed asetnya itu berkurang 0,05, pindah ke tempat lain nggak? Enggak kan? Ya, karena nggak pindah ke tempat lain, berarti di sini berkurang 0,05 dan pasifanya juga berkurang 0,05. Bukan karena berkurang utang, tapi berkurangnya adalah ekuitas. Ya, berarti dicatat di sini juga. Nah, ini berkurang 0,05. Tidak dicatat di arus kas karena tidak mengubah arus kas. Nah, ini yang namanya depresiasi. Oke, siap? Jelas? Ada pertanyaan? Saya, Prof. Jadi kan depresiasi ini kan tidak mengurangi arus kas ya, Prof. Cuman apa ya namanya? Itu nilai dari aset yang udah kita punya, yang penyusutannya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita pengen ngebudgetin itu senilai depresiasinya itu untuk pembelian aset berikutnya, bisa nggak? Misalkan kita boleh nggak kalau kita itu benar, karena dengan berkurangnya tiap tahun sekian, maka kita harus mencadangkan sekitar 50 juta, jangan utak-atik, jadi harus dikasih tanda nih ya. Nah, kita perlu tiap tahun mencadangkan 50 juta supaya dalam 20 tahun terkumpul lagi 1 miliar, ya nggak? Iya. Jadi di saldo kasnya ini ditandain kupingnya nih. Tolong yang 50 jutanya jangan diambil-ambil gitu ya. Oh iya, paham. Jelas ya? Iya, paham. Jadi, saldo kas sih nggak berubah, tapi ditandain ini 50 jutanya sebenarnya adalah untuk cadangan supaya 20 tahun, kalau kita tiap tahun menyisikan 50 juta yang nggak boleh dikutak-atik, setelah 20 tahun yang nggak boleh disisihkan kan 1 miliar kan, bener nggak? Iya. Nah. Berarti udah bisa beli lagi gedung nih kalau misalkan harga di gedungnya nggak berubah, tapi gitu ya. Iya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Jadi setelah dipotret di awal tahun, tiap hari akan terjadi transaksi, ada ribuan transaksi kalau tokonya laku banget. Nah, itu dicatat di jurnal namanya, dicatat di jurnal. Jadi semua transaksi keuangan dicatat di jurnal. Satu hari mungkin ada ribuan transaksi. Tentu si Marini, halo Marini, masih monitor? Marini. Iya, masih Pak. Marini, nggak mungkin Anda melototin satu-satu transaksinya sampai ribuan per hari ya nggak Marini? Iya. Jadi yang Marini cuma salah 1 tahun nanya itu tadi. Saldonya saya berubahnya berapa? Saldo ekuitas, kemudian bisa diambil atau enggak? Nah, itu nanti dirangkumkan di dalam laporan rugi laba. Nah, di jurnal ini nanti dikasih kode nih ya, tiap transaksi kodenya apa itu mengubah saldo arus kas. Ya, misalkan, kemudian berikutnya, kalau misalnya kodenya 02 mengubah fixed asset, kodenya 03 mengubah other asset misalnya, itu dikasih kode. Nah, kemudian dikelompokkan ke dalam file-filenya. Nah, itu file-file yang kelompoknya 0,01, kodenya 01 adalah filenya apa tadi, kas. Yang kodenya 02 misalnya adalah filenya fixed asset dan seterusnya. Kalau dulu namanya bukan file, dicatat dalam secara fisik bukunya besar banget gitu ya, buku folio besar. Jadi di pojok ini untuk nyatet kas, di pojok ini untuk nyatet piutang dan seterusnya. Nah, makanya namanya buku besar. Tapi sekarang nggak perlu pakai buku fisik, tapi pakai file gitu ya. Alright. Setelah itu semua yang kode-kodenya sama, dicek lagi mana yang mempengaruhi saldo ekuitas, mana yang mempengaruhi saldo kas, diseringkaskan di 2 laporannya ini. Nah, ini adalah laporan rugi laba adalah semua yang mempengaruhi saldo ekuitas akan dicatat di sini. Yang menambah saldo ekuitas itu namanya penjualan. Dari hasil penjualan itu menambah ekuitas ya. Dicatat di paling atas nih, top line. Ini orang marketing ini senangnya di sini nih karena bonusnya dari sini nih. Tapi kalau bagi Marini ya namanya, betul ya Marini ya? Halo? Iya, betul Pak. Ya, bagi Marini ini bukan miliknya Marini nih yang atas ini. Miliknya Marini yang paling bawah. Nah, ini yang mengubah saldo ekuitas, ya. Jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Cek 1 2 3. Suara saya masih terdengar? Aman, Prof. Oke, jadi tadi yang biaya sehari-hari, mulai dari tadi beli barangnya harganya berapa yang terjual, beli barang yang terjual, bukan beli barang yang masuk inventory loh. Yang keluar dari inventory baru dicatat di operational cost-nya. Terus gaji berapa, depresiasi berapa selama 1 tahun dicatatnya di sini. Setelah sales-nya dikurangin operational cost, biaya-biaya operasional, maka kita dapat
laba operasional, keuntungan dari hasil operasional. Namanya EBIT. Semuanya kenal EBIT nggak? Tahu EBIT? Tahu, Pak. Rahma tahu EBIT nggak? Belum tahu, Prof. EBIT itu penyanyi yang intinya coba kita bertanya pada rumput yang enggak. Gitu ya? Oh bukan. Bukan. EBIT, ada yang tahu singkatan dari apa EBIT? Aduh, malah bahasanya. Earning before income tax, Pak. Earning before income interest tax. and tax. Tuh. Ini E-nya adalah earning. Ya. Earning itu laba. Earning. B-nya adalah before. I-nya adalah interest. Interest itu apa? Bunga, bayar bunga. Dan tax, pajak. Ya. Nah ini nanti biaya sewa duit, ini duitnya nggak gratis nyewa. Tiap periode mesti bayar harga sewa duitnya, namanya I, interest. Kalau cuma balikin duitnya, minjemnya 100, balikin 100, berarti yang berubah cuma arus kas. Ya, karena dari pindah dari saldo kasnya keluar 100, utangnya berkurang 100, seimbang. Nggak mempengaruhi saldo ekuitas kalau bayar utangnya aja, Pak, utang pokok. Tapi kalau bayar bunga, nah itu baru keluar dari arus kas, nggak pindah ke tempat lain kan, kayak bayar bunga kan. Saya ulangin, kalau bayar utang pokok, keluar 100 dari kas, mengurangi utang 100. Nah itu pindah tempatnya. Jadi ekuitas nggak berubah. Tapi kalau bayar bunga, kasnya berkurang 100, nggak pindah kemana-mana, total aktiva berkurang 100 gara-gara bayar bunga, total pasiva harus berkurang 100, bukan karena pokok utangnya berkurang, pokok utangnya nggak berkurang, kita bayar bunganya kan, yang berkurang adalah ekuitas. Makanya dicatat di laporan rugi laba di sini. Oke, ya, itu I. Kalau yang di atas adalah biaya-biaya operasional, kalau yang di bawah inilah biaya-biaya sewa duit. Ya, beda kan dari hasil bisnis operasional yang di sebelah sini, baris kedua. Baris yang keempatnya ini adalah biaya sewa duit, ongkos-ongkos keuangan. Gini. Bukan karena ngebalikin duitnya loh, bukan karena balikin utang pokok, tapi biaya-biaya sewa duitnya, biaya-biaya keuangan masuk kemarin. Makanya namanya financial cost. Oke? Jadi setelah ada laporan EBIT-nya, ini berapa laba dari hasil bisnis sehari-harinya, dikurangin dulu dengan biaya sewa duit nih, bunganya. Baru dapat I-nya hilang, jadi earning before tax. Laba sebelum pajak, earning before tax. Bagi sebagian besar perusahaan, itu kalau omsetnya udah di atas 4,8 miliar, maka pajaknya dari sini. Ya. Jadi misalkan di sini labanya adalah 1.000, terus pajaknya tahun lalu masih 25%, sekarang udah mau turun ke 22% ya dari sini. Jadi pajaknya dihitung persen dari sini. Ya. Tapi bagi untuk usaha kecil dan menengah, artinya apa? Kalau yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun, pajaknya langsung dari sini, dihitungnya dari sini. Jadi kos-kosnya jadi nggak relevan untuk hitung pajak, langsung dari hasil penjualannya berapa, dipotong 0,5% dari hasil penjualan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, maaf mau tanya. Oke. Kalau untuk EBITDA Pak gimana Pak? Oke, kalau EBITDA datangnya dari sini, mulai dari EBIT dulu. Tapi di dalam operational cost-nya ini sudah ada depresiasi. Apa tadi depresiasi? Penyusutan aset-aset tetap ya, depresiasi. Nah, kalau yang menyusut bukan aset tetap, misalkan aset-aset yang lain nih, kayak tadi bayar lisensi untuk 5 tahun, 0,5 miliar. Tiap tahun dia akan berkurang 1/5-nya, berkurangnya adalah 0,1 gitu ya. Nah, itu namanya amortisasi. Jelas ya? Jadi kalau yang menyusut adalah fixed asset, namanya depresiasi. Kalau yang menyusut adalah other asset, yang bukan fixed asset, namanya amortisasi. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas Pak. Oke. Nah, kalau depresi sama amortisasi kan itu tidak mengurangi arus kas kan, tidak mengurangi saldo kas kan? Betul? Halo? Betul Pak. Ya, karena cuma keluar tapi tidak mengurangi saldo kas. Nah, kalau misalnya ini ditambahkan ke EBIT, maka seolah-olah itu adalah mencerminkan yang benar-benar duit kasnya dari hasil operasional, meskipun masih ada beberapa yang nggak benar juga. Tapi paling tidak lebih mendekati kebenarannya daripada langsung diambil ke misalnya earning after tax.
Karena di dalam earning after tax kan ada depresiasi, amortisasi. Jadi kalau EBIT, di dalamnya udah ada depresiasi, amortisasi. Kalau depresiasi sama amortisasi ditambahkan lagi ke EBIT, jadi kalau EBIT, kita tambahkan depresiasi, ditambahkan amortisasi, yang tadinya sudah tercatat di sini. Jadi EBIT-nya sudah tidak dikurangi sesuatu yang non cash lagi gitu ya. Karena depresiasi amortisasi yang sebagai pengurang di sini sebenarnya cash, non cash, bukan mengurangi arus kas. Jadi ini lebih mencerminkan cash yang benar-benar dihasilkan oleh perusahaan. Meskipun nggak persis banget ya. Karena misalnya penjualannya ini belum tentu semuanya cash kan. Kayak tadi penjualan dari inventory jadinya piutang, ini benar belum cash juga sebenarnya. Tapi paling tidak mengurangi pengaruh yang non cashnya dari fixed asset dan dari other asset, ya dari non fixed asset. Sampai sini oke? Tentang EBITDA? Oke, Pak. Terima kasih banyak, Prof. Jadi tadi pertanyaannya Marini yang pertama, jawabannya yang ini nih. Berapa berubahnya saldo ekuitas? Ini adalah earning after tax, laba bersih setelah pajak. Kadang-kadang sering disebut dengan net profit after tax, gitu ya. Ini dia. Gitu. Alright. Terus kepakainya untuk apa? Nah, pertanyaannya Marini tadi. Nah, itu yang di atas itu namanya top line, baris paling atas. Karena memang barisnya paling atas, gitu ya. Kalau yang bawah itu adalah bottom line, karena memang barisnya paling bawah. Yang relevan bagi investor saham adalah bottom line, yang barisnya paling bawah, gitu ya. Nah, kemudian, jadi pertanyaan hari ini tadi, gimana saldonya saya? Oh, saldo awalnya kan tadi dari situ, 2 miliar, berdua. Selama 1 tahun nambahnya berapa? Misalnya nambahnya 400 juta, gitu ya. Dan misalkan tadi saldo awalnya adalah 2 miliar, ya, tadi saldo awalnya 2 miliar, tambah di sini 0,4, jadi profitnya setelah pajak 0,4, maka saldo akhirnya jadi 2,4. Setelah semua transaksi dicatat, nah, terasa di potret neraca terakhirnya ternyata saldonya ekuitasnya sudah jadi 2,4 gitu. Ini jawaban pertamanya. Ya. Setelah semua transaksi, bukan cuma tadi 2-3 transaksi yang contoh ya. Ternyata setelah dirangkumkan semua transaksi yang menambah dan yang mengurangi selama 1 tahun, saldo ekuitas yang gara-gara bisnis ini akan bertambahnya 0,4. Itu pertanyaan pertamanya Marini. Nah, pertanyaan keduanya apa tadi Marini? Marini monitor? Cek, 1, 2, 3, apakah kedengaran suara saya? Kedengaran. Nah, pertanyaan keduanya apa tadi Marini? Yang keduanya itu berapa nominal yang bisa diambil dan. Nah, itu bisa diambil nggak tuh duitnya, gitu kan? Iya. Oke, jadi dengan demikian kita ngelihat tentang arus kasnya, ya kan? Jadi arus kasnya ini bisa diambil seberapa yang bisa diambilnya. Nah, gitu dia. Ya. Nah, itu laporannya adalah perubahannya terjadi di laporan arus. Ini dia. Jadi dari jurnal dicek berapa ya duit yang benar-benar masuk. Bentar nih, saya nyalakan komputer satu lagi biar bisa monitor peserta. Cek 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Oke. Baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan kedua dari Marini, maka kita lihat saldo kasnya awalnya kan 0 nih, karena baru mulai. Ya. Awalnya saldo kasnya tadi 0. Pertama masuk 3 miliar. Berkurang lagi. Semua yang masuk benar-beneran, taruhnya di sini. Semua yang keluar benar-beneran, taruhnya di sini. Semua transaksi yang benar-benar menyebabkan uangnya benar-benar masuk, dicatat di sini. Tadi kan dari buku besar dirangkumkan semua kemarin. Yang benar-benar duitnya keluar, dicatat di sini. Kayak tadi depresiasi amortisasi nggak ada di sini ya, karena duit nggak keluar. Okay. Jadi yang benar-benar masuk, benar-benar keluar selama 1 tahun. So, ini yang namanya perubahan saldo kas selama 1 tahun. Net cash flow. CF itu cash flow ya. Cash flow in, CF out, cash flow out. Okay. Nah, pertanyaan keduanya si Marini jawab gini. Saldo kas akhirnya. Saldo kas awalnya tadi kan 0 kan? Masih kosong. Begitu masuk duit 3 miliar naik. Terus turun lagi, beli ini, beli itu. Nah, net cash flow-nya misalnya net cash flow-nya taruhlah angka bundar aja nih. Misalnya net cash flow-nya adalah 500 juta. 0,5. Maka saldo kas akhirnya berapa? 500 juta dong. So, labanya 400 juta, saldo kas akhirnya 500. Bisa dibayar dong 400 jutanya, Pak.
Nanti dulu. Kalau kamu bayar 400 juta, saldonya, jadi saldo kas akhirnya ternyata di sini udah 0,5 ya, saldo kas akhir. Kalau diambil 400 juta, tinggal 100 juta, nggak cukup untuk bayar gaji, nggak cukup untuk beli barang yang baru. Berhenti nih perusahaannya. Ya nggak? Jadi perlu apa dong? Kita perlu memperkirakan dulu kebutuhan bisnisnya berapa, supaya cashnya cukup. Termasuk untuk yang tadi itu, depresiasi kan udah ditandain tuh duitnya, ya nggak? Supaya nanti 20 tahun lagi bisa beli lagi yang 1 miliar. Tadi siapa yang tanya tuh depresiasi itu? Ya, masih ingat ya? Jadi yang 50 juta itu ditandain di kupingnya, ditandain ini jangan kutak-atik ya, supaya 20 tahun lagi kita bisa beli ini ya. Kalau diambil gitu nanti 20 tahun lagi kosong kasnya tuh ya. Oke. So, ternyata setelah runding-rundingan, Marini sama temannya, bagaimana Marini temannya namanya siapa nih? Mana Marini? Iya, Pak. Kapan teman kamu nih ceritanya mau buka bisnis? Siapa aja ya? Ya siapa aja, sebut aja namanya biar ada namanya, jangan temennya aja. Ratna aja. Siapa? Ratna. Ratna. Oh, jadi Marini sama temennya namanya Ratna ya. Oke, Ratna. Si Ratna kan jadi manajemen yang beresin perusahaan. Sementara Marini cuma investor. Jadi Ratna sama Marini nih ketemu nih, karena pemegang sahamnya cuma 2, Marini sama Ratna. Ya. Jadi Ratna dan Marini ketemu di rapat umum pemegang saham tahunan. Wah. Jadi pemegang sahamnya ada 2. Ngomonginnya apa? Itu tadi pertanyaannya. Jadi saldo ekuitas kita naik berapa Marini? Ratna. Mar, saldo ekuitas kita naiknya 400 juta. Dia 400 juta. Ya. Oh, bisa diambil nggak? Tunggu. Lihat saldo kas kita 500 juta. Bisa dong diambil. Enggak, Mar, jangan gitulah. Kalau diambil 400 tinggal 100 nggak bisa cukup bayar gaji sama beli barang yang baru untuk dijual. Jadi bisa diambil berapa? Bisa diambilnya dulu ya. Minimal kasnya supaya bisa jalan 300 juta. Ya. Jadi dari 500 yang bisa diambil berapa tuh? Yang bisa diambil adalah 200, gitu kan? Nah, itu laporannya dari manajemen kepada pemegang saham. Oke, jadi 400 juta laba, ini 0,4. Yang bisa dibayar berapa? 200 juta kan? 0,2. Yang bisa dibayar itu namanya dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang dibayarkan. Oke? Kemudian sisanya berapa? Nggak hilang kok. Sisanya masih tercatat. Kan tadi sebelum bayar dividen, saldo laba jadi 2,4 kan? Ternyata 2 miliar di sini tadi. Awalnya 2 miliar tambah 400 juta profit, jadi 2,4. Oke? Nah, kalau sudah bayar dividen 200 juta, apa yang terjadi? Sebelah kanan berkurang 200 juta, jadi tinggal 2,2. Berarti ada 2 juta nambah, 200 juta nambah kan? Ya kan? Jadi yang tidak dibayarkan tuh tercatatnya di sini 0,2. Nah, itu yang namanya laba ditahan, laba yang tidak dibayar. Nah, kalau di sini kan berkurang 200 juta, berarti pasifa berkurang 200 juta, aktiva harus berkurang 200 juta. Iya, karena kasnya berkurang 200 juta. Jadi berkurang 0,2, jadi kasnya setelah bayar dividen tinggal 0,3 gitu. Oh, sebelum bayar dividen kasnya 500 juta, saldo ekuitasnya 2,4. Setelah bayar dividen 200 juta, maka saldo ekuitasnya turun 200 juta jadi tinggal 2,2. Berarti udah naik dong dari 2 kan. Nah, itu yang naiknya adalah karena laba yang tidak dibagikan dan saldo kasnya berkurang 200 juta menjadi 300 juta. Oke, selesai. Udah bagi-bagi dividen udah 1 tahun. So, 1 siklus sudah selesai. Ini pelajaran 2 semester sudah beres. Nah, ada pertanyaan nggak? Gimana hari ini? Bisa diikutin? Bisa, Pak. Mohon maaf nih namanya dipakai sebagai ilustrasi. Anissa bisa ikut? Bisa, Pak. Jadi Anissa latar belakang pendidikannya apa Anissa? Akuntansi, Pak. Nah, udah pasti ngerti lah. Cuma ini dia rangkumkan pelajarannya 2 tahun jadi dalam satu ini satu. Siap, Pak. Oke. Indriani Aziz monitor. Indriani Aziz monitor. Iya, Prof. Gimana? Bisa diikutin nggak 1 halaman ini yang isinya 2 semester? Iya, Pak. Benar ya? Oke. Hari Cash. Gimana Hari? Monitor nggak? Standby, Pak.
Oke, good. Melina, Devina, Delvia salah. Delvia Melina, monitor. Iya, monitor, Prof. Kamu latar belakang pendidikannya apa? Akuntansi. Oh, yo, ini akuntansi semua kok. Sebenarnya ini cuma review aja kalau gitu ya. Tapi paling tidak yang pelajaran 2 semester saya rangkumkan ke dalam 1 slide, lumayan ya. Dibahasnya cuma 30 menit lebih, berapa tadi kita bahasnya. Oke, sudah selesai. Nah, jadi kita ada tahu laporan keuangan tuh keterkaitan satu dengan yang lainnya gimana. Yang intinya adalah perubahan saldo ekuitas dan perubahan saldo kas. Itu aja 2. Nah, pencatatan yang lain-lain adalah cuma untuk penyesuaian nanti laporan ekuitasnya berapa, laporan harus saldo kasnya, saldo ekuitasnya gimana ya. Nah, nanti untuk pertanyaan yang utamanya dari pemegang sahamnya itu 2. Saldo ekuitas berapa, kemudian bisa diambilnya dalam bentuk kasnya berapa. Gitu. Oke ya. Oke. Coba nih tebak-tebakan. Ini dicatatnya di mana nih? Di laporan rugi laba atau arus kas? Jawab di chat. Oke ya. So, beli mesin, bayar tunai di awal tahun. Dibukukannya di mana? Laporan rugi laba, LRL, atau laporan arus kas? Ayo jawab di chat, saya tunggu. 1 menit. Tuh, tolong saya yang jawab-jawab dicatat aktivitasnya nih. Untuk laporannya yang bagus-bagus nih yang mau partisipasi. Oke, cuma 3 orang yang jawab apa-apa. Mana yang lain nih? Oke. Alright. Nah, udah banyak yang jawab. Thank you. Oke. Yang jawab itu pahalanya besar. Anyway. Tuh, jawabnya adalah di laporan arus kas. Karena beli mesin, bayarnya tunai. Pindahnya dari mana? Dari ini ya. Jadi ya, kalau ini ya, apa namanya? Ini ada cash-nya di sini. Kas. Pindah di sini. Keluar misalnya beli mesinnya 100 juta, pindah 100, tapi kemudian fix asetnya nambah 100 kan. Nah, saldonya di sini total aktifanya tetap sama, total pasifanya tetap sama. Jadi tidak mengurangi ekuitas kan. Nah, kalau nilai mesin akhir tahun nyusut. Tadinya 100 juta, tinggal 90 juta gitu. 10. Dicatatnya di laporan mana? Oh ya, tuh udah yang jawab tuh. Laporan rugi laba. Betul sekali. Karena apa? Keluar 100 atau keluar 10, nggak pindah ke kiri kanan. Ya, cuma keluar aja. Jadi total aktifanya akan berkurang 10, total pasifanya berkurang 10, bukan karena berkurangnya utang, bukan, tapi karena ekuitas berkurang 10. Jadi dicatatnya di bagian depresiasinya tuh ya, di laporan rugi laba. Oke, good. Kalau bayar gaji, dicatatnya di mana? Bayar gaji. Ayo, dijawab di chat. Yang aktif-aktif jawab nanti dicatat oleh Samuel nih, ya, untuk laporan tuh. Bayar gaji, dicatatnya di mana? Nah, ini banyak yang berbeda pendapat rupanya. Nah, itu ya. Oke, banyak yang berbeda pendapat ya. Gaji, ya betul. Ya yang benar adalah dua-duanya. Di laporan rugi laba dicatat, laporan arus kas dicatat. Kenapa? Coba kita lihat bayar gaji. Bayar gaji misalnya, bayar gajinya 50 juta. Kas berkurang 50 juta. Gitu kan? Nggak pindah ke tempat lain, nggak pindah jadi barang, jadi apa. Berarti ini akan berkurang 50 juta. Berarti di sini berkurang 50 juta. Oke? Berarti apa? Bukan utang yang berkurang, ekuitas berkurang 50 juta. Jadi saldo kas berkurang, saldo ekuitas juga berkurang. Saldo kas berkurang di mana? Laporan arus kas. Saldo ekuitas berkurang di laporan rugi laba. Dua-duanya nih. Oke. Jelas? Oke. Kalau dapat pinjaman bank 1 miliar, dicatatnya di mana? Dapat pinjaman bank. Silakan dijawab di chat. Pinjaman bank. Halo, jawab di chat. Nomor 4 tuh. Dicatatnya di mana? Dapat pinjaman bank 1 miliar. Dibukukannya di mana? Oke, 30 detik lagi. Ditunggu jawabannya. Oke. Nah, ini yang rajin-rajin jawab nih. Bagus nih. Terima kasih. Oke.
Alright. Jadi jawabannya gimana? Duit masuk. Duit masuk berarti kan debt-nya nambah, utangnya nambah 1 miliar misalnya. Berarti pasifanya nambah 1 miliar. Berarti aktifanya mesti nambah 1 miliar. Apa yang nambah? Gedung. Bukan. Yang nambah adalah saldo kas. Nambah 1 miliar. Jadi dicatatnya di laporan arus kas. Betul. Ya. Tadi kayaknya di pretest postis ada juga ini ya. Ada nggak sih? Ada ya. Bayar bunga. Bunga bahasa Inggrisnya apa? Anissa, bunga bahasa Inggris apa? Interest, Pak. Flower. Flower ya. Flower bukan. Apa bahasa Inggrisnya bunga? Interest, Pak. Nah, kalau interest bahasa Indonesianya apa? Bukan, interest itu tertarik. Interesting, menarik. Gitu. Jadi aneh kalau misalnya terjemahin bolak-balik, memangnya istilah keuangan juga aneh. Oke. Alright, saya ada tebak-tebakan sedikit nih. Oke, semuanya nyalakan mic-nya. Mic-nya dibuka dulu. Saya ingin dengar suaranya. Halo, everyone. Nyalain, buka mic-nya. Oke, saya tanya langsung jawab pakai suara ya. Buka mic-nya. Kami buka mic-nya. Karena buka mic-nya. Ahmad, buka mic-nya. Ya. Di rumah buka mic-nya. Rias, buka mic-nya. Ayo. Indriani, buka mic-nya. Melina, buka mic-nya. Tebak-tebakan. Coba. Kalau organisasi bahasa Inggrisnya apa? Organization. Kalau inovasi bahasa Inggrisnya apa? Innovation. Variasi bahasa Inggrisnya apa? Variation ya. Kalau obligasi bahasa Inggrisnya apa? Obligasi. Obligasi. Obligasi bahasa Inggrisnya. Obligasi tetap Bond. Nah, betul, bukan obligation ya. Tadi kayak itu dia nyetel obligation tuh. Kena jebakan ya. Jadi kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kadang-kadang nggak padu. Kenapa? Karena terjemahan istilah keuangan itu kebanyakan bukan dari bahasa Inggris, kebanyakan dari bahasa Belanda, gitu ya. Karena kita dijajahnya 350 tahun oleh bangsa Belanda, jadi istilah keuangan, istilah hukum banyak dari bahasa Belanda. Obligasi yang pakai CC itu adalah dari bahasa Belanda, bukan dari bahasa Inggris, dari Shen ditambahkan dari C ya. Kalau di Malaysia dijajah Inggris dia pakai Shen, ya kan? Kita dijajah Belanda pakainya CC. Di Inggris namanya bond. Di Amsterdam namanya obligasi. Ya, jadi ya di Belanda namanya organisasi. Kita jadi organisasi. Gitu ya. Jangan salah nanti. Jangan lagi Anda menerjemahkan kalau perusahaan Anda menerbitkan obligasi, nanti Anda terjemahkan perusahaan Anda menerbitkan obligation. Ya salah. Kalau Anda masih terjemahkan obligasi jadi obligation, saya curigation. Anda belajar bahasa Inggrisnya dari mana tuh? Oke ya, udah tahu ya kesalahan. Alright, nah ini latihan singkat berarti Anda sudah paham tentang laporan keuangan, terutama tentang dua hal yang utamanya tuh, tentang perubahan saldo kas dan perubahan saldo ekuitas. Itu yang sangat bakal penting ditanyakan ya. So kalau yang lebih detailnya nanti ada di handout-nya nih ya. Komponennya apa saja saya tidak akan ulang lagi, apalagi banyak yang sudah latar belakangnya akuntansi. Ini ada A kecilnya, kemudian jadi ini ada A kecil ya, tadi kan ada A kecil, jadi ini A kecil, ini tadi fixed asset, ini adalah other asset ya. Other asset kayak tadi misalnya ada lisensi, license gitu ya. Nah misalnya apalagi yang lainnya, paten, hak paten, patent right. Ya tadi ini D kecil, utang jangka pendek. Ini D besar, utang jangka panjang. Termasuk ada obligation ya, apa tadi obligation? Obligation ya. Bond. Oke, kemudian di sini ada ekuitasnya. Oke. Termasuk tadi ada laba ditahan. Ini contoh-contohnya dalam bentuk angka-angka ada di sini semua. Oke. Jadi saya nggak perlu ulang lagi, tadi kita udah bahas. Nah sekarang setelah kita tahu ada laporan profit and loss, ini kan perubahan saldo ekuitasnya. Ini warnanya, ganti warna. Nah, ganti warna.
Jadi kalau profit and loss itu perubahan saldo ekuitas ya. Kalau nanti ini cash flow statement, ini perubahan saldo kas. Ya. Laporan cash flow statement, profit and loss statement. Kalau balance sheet ini potret awal sama potret akhir ya. Awalnya difoto, akhirnya difoto. Nah, perubahannya ini yang tadi dicatatnya di perubahan di sini sama perubahan di sini. Nah sekarang setelah kita tahu kepalanya mana, kakinya mana, dan tangannya mana, itu balance sheet neraca, kemudian profit and loss, laporan rugi laba, cash flow statement, laporan arus kas. Tahunya bahwa itu sehat atau tidak sehat. Nah gitu. Nah, kita perlu ada alatnya. Nah sekarang saya tanya, misalnya Yulia Handayani, monitor Yulia, apa kabar Yulia? Yulia Handayani, apakah monitor? Cek 1, 2, 3 Yulia, masih mic-nya masih mute. Yulia. Nah kan, fotonya ada tapi orangnya ternyata tidak ada. Halo Yulia Handayani, monitor nggak? Saya panggil, nggak ada minta izin di chat, lagi kuis ya? Enggak ya? Nah, kalau yang mau minta izin di chat silakan loh. Nah, tapi ini karena saya akan tanya satu-satu ya, kalau lagi ini. Oke, Indriani ada Indriani? Indriani Aziz monitor? Iya, Pak. Ya, Indriani saya mau nanya nih, kalau ada perusahaan labanya 1 triliun bagus atau Iya, tidak? Pak, monitor. Halo. Ini Halo. siapa nih? Trias ini. Halo Trias ini. Oh, Trias apa Yulia? Oh iya deh. Ya udah, balik lagi ke Indriani lagi. Ya, halo Iya, Pak. Indriani. Halo. Suaranya jelas, Pak. Halo. Ini jelas, Trias. Halo, Pak. Ini di layar saya namanya Trias. Trias atau Yulia, Pak? Sorry, soalnya saya lagi di gudang, Pak. Jadi suaranya putus-putus sinyalnya. Ini Halo. Trias apa Yulia? Aduh. Apakah di layar saya aja namanya Trias? Di layar yang lain kelihatan nggak namanya Trias? Ya udah deh. Kembali lagi ke Indriani lagi. Halo Indriani, masih monitor? Iya, Pak, masih. Ya. Tadi pertanyaan saya, kalau ada perusahaan labanya 1 triliun, bagus nggak 1 triliun rupiah? Kenapa, Pak? Kalau Iya, ada satu perusahaan labanya 1 triliun rupiah, bagus atau tidak? Yang lain bisa dengar suara saya? Bisa Pak, jelas Pak. Jelas. Ya, Indriani bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Iya. Kalau Bagus. laba perusahaannya 1 triliun, itu bagus atau tidak? Pertanyaannya simpel. Bagus, Pak. Oke. Ada yang punya pendapat lain nggak? Tadi Mari ini udah kebanyakan saya tanya, kasihan. Ratna, halo Ratna Kencana. Monitor nggak Ratna Kencana? Hadir, Prof. Jadi laba 1 triliun bagus atau tidak, Ratna? Bagus. Oke. Nah, coba saya tanya lagi. Ini ada yang baru gabung nih. Hilma Maulida, apakah bisa dengar suara saya, Hilma Maulida? Dengar, Prof. Kalau perusahaan labanya 1 triliun, bagus nggak? Bagus, Prof. Oke, tiga-tiganya jawabnya bagus dan tiga-tiganya salah. Nggak apa-apa, di sini salah, kita belajar lebih banyak dari kesalahan. Kenapa salah tuh? Mengangguk-angguk Anissa. Kenapa salah, Anissa? Tergantung, Pak. Gantung apa? Kalau misalnya dia laba 1 triliun tapi utangnya banyak, sama aja. Oke. Jadi lebih tepatnya gini, kalau labanya 1 triliun, tapi untuk laba 1 triliun tuh ekuitasnya atau investasi dari investornya, misalkan 1.000 triliun. Ya, investornya naruh duit 1.000 triliun, dalam 1 tahun cuma dapat 1 triliun, ya kan? Kalau dia taruh di deposito aja, misalkan deposito bunganya 5%, 1.000 triliun udah bisa dapat 50 triliun, ya enggak? Ya, jadi kalau cuma dapat 1 triliun nggak bagus. Jadi jawabannya ya belum tentu bagus. Tergantung modalnya berapa untuk menghasilkan laba 1 triliun. Jelas ya Ratna ya? Halo Ratna. Ya, jelas Prof. Indriani jelas? Ya, jelas.
Wilma jelas? Jelas, Prof. Nah, jadi 1 triliun belum tentu bagus, tergantung untuk menghasilkan 1 triliun kita perlu taruh modal berapa. Kalau modalnya perlu 1.000 triliun nggak bagus. Itu cuma 0,1% ya, 0,01% berarti ya. Tapi kalau modalnya 2 triliun, dalam 1 tahun dapat labanya 1 triliun, itu 50% berarti ya kan. 1 dari 2 kan, 50%. Nah itu baru bagus gitu ya. Karena itu kita nggak bisa lihat angka sendirian. Kita harus bandingkan satu angka dengan angka lain untuk mendapat kesimpulan itu bagus atau tidak. Jelas ya? Itu namanya rasio. Rasio itu adalah perbandingan hasil bagi. Ya. Jadi 1 triliun harus dibagi dengan apa dulu baru ketahuan bagus atau enggak. Ya. Ibaratnya gini, misalkan nih di ruang sebelah, nah ini ada 2 ruangan di tempat Anda berada. Di ruang sebelah ada orang yang berat badannya 70 kg. Gemuk atau kurus? Gemuk atau kurus? Hari. Halo Hari Kas. Hari Kas. Monitor Hari. Ya Pak. Ada Monitor. orang berat badannya 70 kg di ruangan sebelah. Gemuk apa kurus? Kalau dari ukuran saya gemuk Pak. Oh, saya nggak tahu ukurannya Hari, nggak muncul di kameranya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau Anda nggak tahu tentang orang itu, cuma tahunya dikasih tahu 70 kg-nya, gemuk atau kurus, bisa ada kesimpulan nggak? Nggak ada, Pak. Emang lucu sekali. Halo Hari. Hari. Ya, Harinya hilang. Ya Pak, gemuk Pak. Oh, belum tentu dong. Jadi kalau angka 1 aja belum bisa kesimpulan. 70 kg kalau tingginya 2,5 meter Hari, kira-kira gemuk apa kayak sapu lidi gitu ya. Tapi kalau 70 kg tingginya 1,30 meter, nah itu baru gemuk. Sama juga, laba 1 triliun, bagus atau nggak? Belum tentu. Kalau modalnya 1.000 triliun, urus banget. Kalau modalnya 2 triliun bisa menghasilkan laba 1 triliun dalam 1 tahun, oh itu 50%. Bagus, ya. Makanya kita perlu bandingkan satu angka dengan angka lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Gitu ya. Jelas? Oke. Alright. Nah itu makanya rasio. Nah, kalau tahunya sehat atau tidak sehatnya dibagi menjadi 4 kelompok rasio bagi perusahaan yang belum go public dan yang bagi semua perusahaan kita bisa hitung 4 rasio. Bagi perusahaan yang sudah go public ada tambahan lagi rasio yang kelima. Ya. Yang sudah go public tuh di Indonesia baru belum sampai 800 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari 29 juta perusahaan cuma 800-an yang tercatat di bursa gitu. Jadi dengan demikian bagi sebagian besar perusahaan itu nomor 5-nya nggak bisa. Nomor 1, 2, 3, 4 bisa. Yaitu rasio keuntungan, profitabilitas. Basically dia mengukur apa sih? 2 hal yang sebenarnya mau diukur. Potensi menghasilkan imbal hasil atau return bagi investornya gimana? Dan bagaimana juga dengan kondisi risikonya. Nah, gitu ya. 2 hal yang diukur tuh, sehat atau tidak sehat, gitu kan? Tapi ukuran return sama risknya nggak cuma 1. Kalau di kelompok profitabilitas, rasionya yang ada misalnya return on asset, apa tuh? Itu labanya tadi dibandingkan dengan total asetnya berapa, gitu kan? Untuk menghasilkan laba 1 triliun, total asetnya berapa? Gitu. Kalau ini return on equity, labanya dibagi dengan total ekuitasnya, gitu ya. Kalau labanya diambil dari laporan rugi laba, kalau yang aktiva sama ekuitasnya diambil dari neraca. Ya. Nah nanti ada contoh-contohnya cara menghitung rasio ini ya, nanti di slide-slide selanjutnya. Kita tidak bahas satu persatu karena waktunya terbatas, nanti bisa ada sebagai referensi. Kemudian berikutnya yang mengukur risiko, likuiditas. Mengukur risiko apa nih? Risiko jangka pendek, ST ini adalah short term ya, short term itu jangka pendek. Kemampuan melunasi kewajiban dalam jangka pendek. Itu contohnya current ratio. Current ratio itu apa? Current asset dibagi dengan current liabilities. Masih ingat ya di sini. Di sini current asset ada aset jangka pendek, kemudian ada utang jangka pendek. Untuk melunasi utang-utang jangka pendek yang dalam 1 tahun, sumbernya dari mana? Ini aset-aset yang bisa jadi duit dalam 1 tahun. Nah ini adalah current ratio. Current ratio adalah A kecil dibagi dengan D kecil.
Kalau A kecilnya lebih besar dari kecil, itu berarti dia mampu untuk membayar. Karena sumber duitnya lebih banyak dari yang harus dibayar, gitu ya. Tapi kadang-kadang di dalam asetnya ini A kecilnya ada yang namanya inventory, stok barang, inventory. Bisa jadi ada inventorinya kebanyakan dan nggak laku, nggak bisa jadi duit nih. Makanya dihilangkan dulu inventorinya, baru jadi quick ratio itu adalah aset kecil dikurangi dengan inventorinya, baru dibagi dengan D. Jadi udah lebih bersih. Ya. Ini contohnya ngukur ke risiko jangka pendek. Kemudian berikutnya ada rasio aktivitas. Seberapa aktifnya kita menghasilkan penjualan dari aset-aset yang kita miliki. Nah itu adalah rasio aktivitas. Contohnya, total asset turnover. Apa nih? Total sales-nya selama 1 tahun dibagi dengan total aset. Jadi untuk setiap 1 rupiah yang kita taruh di total aset, kita bisa menghasilkan berapa rupiah sales dalam tempo 1 tahun. Contohnya, duit 1 rupiahnya muternya berapa kali nih jadi aset. Makanya aset turnover namanya. Turnover kan perputaran. Nah ini juga untuk mengukur return. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Rasio utang. Nah, rasio utang ini yang sebelah sini ya. Ini ada di besar, kemudian ada ekuitas. Jadi utang ini besar atau kecilnya, hitungnya persentase terhadap apa? Bisa terhadap total pasifa atau total aktiva, sama kan? Atau terhadap ekuitas. Ini adalah utang dibagi dengan total aset, debt to asset ratio. Ini utang dibagi dengan total ekuitas, debt to equity ratio. Ya, nah itu dia. Untuk mengetahui sudah cukup besar atau enggak utangnya. Nggak cuma bilang 1 triliun utang besar atau enggak. 1 triliun utang besar atau enggak, Ratna? Ratna Kencana, monitor. Halo Ratna Kencana, monitor. Ratna Kencana, dipanggil 1 kali. Panggilan kepada Ratna Kencana, apakah monitor dari Indigo? Halo Ratna Kencana dari Indigo, monitor. Ada message lagi kemana enggak? Nggak ada di chat. Ya, ini banyak pesertanya yang muncul tapi nggak ada namanya tapi nggak muncul, gimana ini? Oke, Ahmad Ar-Rasyid. Monitor Ahmad Ar-Rasyid. Halo Ahmad Ar-Rasyid, Indigo, monitor. Cek 1, 2, 3, Ahmad Ar-Rasyid, Indigo. Nah, ini ada 2 peserta dari Indigo lagi rapat apa ini? Ratna Kencana sama Ahmad Ar-Rasyid, monitor. Teman-teman yang dari Indigo ada apa nih? Indriani Aziz, monitor. Halo Indriani. Iya Pak. Teman-temannya pada kemana? Ahmad Ar-Rasyid sama Ratna Kencana nih. Kok pada nggak ada teman-teman dari Indigo nih? Lagi di kantor semua nggak nih? WFH Pak. Oh, semuanya dari WFO ya. Nanti bilangin teman-temannya tadi dipanggil sama Prof. Roy itu tadi tuh. Pada kemana tuh? Iya Pak. Oke. Tadi saya mau nanya apa tuh? Ya udah, rasio utang ya. Ya, coba kepada Indigo deh, mewakili teman-temannya. Indigo kalau misalnya, Indigo, Indriani kok jadi Indigo. Indriani kalau misalnya utang 1 triliun banyak atau sedikit Indriani? Tergantung lagi. Nah, udah pinter nih, jawabnya udah pinter. Tergantung apanya, asetnya. Kalau asetnya 1.000 triliun, utangnya cuma 1 triliun, ya cuma 0,01% deh. Oke lah ya. Jadi sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri. Angkanya itu kita ngambil kesimpulan tidak bisa berdiri. Harus dikaitkan dengan angka yang lainnya. Nah kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya. Kalau sudah hitung rasio-rasio ini, apa bisa langsung ngambil kesimpulan? Belum. Karena kita harus bandingkan. Bagus atau tidak harus bandingkan. Misalkan, current ratio 0,8 bagus atau enggak? Enggak dong. Benchmarknya kan harus di atas 1 dong. Kan A kecil dibagi dengan B kecil. A kecil sumber bayarnya duitnya ada di sini, yang mau dibayar ini. Kalau A kecilnya kurang dari kecil, dari kecil berarti kita nggak mampu bayar. Gitu kan. Tapi kemudian berikut kualitas angkanya. Ternyata di dalam A kecilnya ini ada banyak inventory yang nggak bisa laku, nggak bisa jadi duit kan. Kan tadi kan ini tadi ya, A kecil kan isinya apa tuh? Ada cash, kemudian ada piutang, kemudian ada inventory. Ini stok barang nih. Bisa jadi stok barangnya nggak laku gitu kan, karena udah usang gitu. Jadi kurangin dulu stok barangnya supaya yang bisa langsung jadi duit kan piutang sama cash ya. Piutang tuh sudah terjual tapi tinggal nunggu dibayar sama customer. Jadi dikurangin inventory dulu baru dibagi dengan D kecilnya. Ini kualitasnya. Tapi kemudian setelah tahu angkanya kita nggak bisa cuma lihat berdasarkan angka 1 tahun.
Kita harus lihat kecenderungan historisnya nih, membaik atau memburuk. Misalkan nih, current ratio-nya 1,1, bagus kan ya? Bagus ya. Tapi ternyata tahun lalu 2 tahun lalu rasionya 1,4, tahun lalu 1,25, tahun ini 1,1. Mungkin tahun depan tinggal 0,9, ya enggak? Jadi lagi keadaannya semakin memburuk. Nah, kalau lagi ada tren memburuk, itu harus hati-hati, kan gitu. Ya. Nah, kemudian perbandingannya apa? Tolak ukurnya harus yang seimbang, Bu. Jangan angka-angka dari perbankan dibandingkan dengan angka-angka dari pertambangan misalnya. Jadi yang bisnisnya kuliner dibandingkan dengan bisnisnya properti misalnya. Beda kan? Harus sesama bisnis kuliner, itu angka industrinya. Apakah angka rasionya di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Belum tentu yang di atas rata-rata bagus ya. Misalnya kalau utangnya di atas rata-rata belum tentu bagus gitu kan. Gitu. Tapi ada logisnya. Nah, kemudian kalau dari kacamata investor, yang paling senang dilihat adalah analisis Dupont-nya. Nah, ini dia analisis Dupont. Apa itu analisis Dupont? Nah, kita lihat. Jadi Marini masih monitor, Marini? Mana Marini? Ya, Pak, masih. Tadi pertanyaan kamu yang penting apa sih? Yang mana? Pertanyaan yang kalau jadi investor tadi. Oh, itu yang pertama tadi kan untuk profit, yang kedua Profit itu apa? Berarti saldo ekuitas ya? Ya, saldo ekuitas. Saldo ekuitasnya nambahnya berapa dibandingkan dengan ekuitas awal kan gitu ya? Iya. Nah, itu pertanyaan paling penting kalau dalam rasio itu namanya return on equity. Nambahnya saldo ekuitas dibandingkan dengan saldonya awal itu adalah return on equity ya. Jelas ya? Nah, return on equity itu bisa diuraikan. Secara matematis, return on equity adalah return on assets dibagi dengan 1 dikulang rasio utang. Ini secara matematis. Nggak perlu dibuktikan di sini. Nah, terima aja dulu. Nah, sekarang kalau ternyata return on equity-nya itu cuma 9,53%, tadi bandingannya dengan apa? Rata-rata industri kan? Rata industrinya ternyata 13,43%. Berarti lebih jelek dong. Perusahaan-perusahaan lain untuk setiap 100 rupiah yang diinvestasi, investornya bisa dapat 13,43, tapi di perusahaan ini cuma dapat 9,53. Ini tanda-tanda ada penyakitnya, ada hal yang sakitnya. Ini ibaratnya dokter dicari dulu nih sumber penyakitnya mana. Oke, ternyata dari ROE yang kecil ini bisa dibagi 2. Kayak misalkan kita lagi demam, sumber demamnya dari mana? Di atas leher apa di bawah leher? Dokter akan cari. Oh, ternyata yang di bawah leher tuh rasio utangnya sama nih, mirip dengan industri, bukan ini sumber penyakitnya. Sumber penyakitnya adalah ROA-nya. ROA-nya kecil. Ini dibandingkan dengan ini. Ya, dibandingkan dengan ROA-nya industri kan jelek berarti. Ya. Nah, kemudian yang menyebabkan ROA-nya jelek itu apa? Nah, ROA itu secara matematis adalah hasil perkalian antara margin dengan turnover. Oke, jadi kalau misalnya dalam diagram tuh gini. Nah, ganti warna dulu. Ada warna putih sih. Oh, ini dua. Jadi kalau perusahaan itu bisa digolongkan menjadi 4 kelompok. Di sini margin berarti setiap kali 1 kali penjualan tuh bisa dapat untungnya berapa dibandingkan dengan cost. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian perputaran itu setiap 1 rupiah yang kita tanamkan itu bisa menghasilkan berapa kali lipat salesnya kan. Ini adalah turnover. Bisa rendah, bisa tinggi. Jadi kalau dibagi bisa menjadi 4 kuadran. Ada bisnis yang sekali jualan bisa dapat marginnya tinggi, high margin, tapi turnovernya nggak banyak. Bisnis apa yang ada di sini kira-kira? Ahmad Ar-Rasyid udah balik atau belum? Ahmad Ar-Rasyid, monitor? Ratna Kencana, monitor? Belum monitor, Prof. Nah, akhirnya datang. Kemana tadi, Ratna? Sorry, Prof. Tadi ada call sebentar. Oh ya, kalau ada call boleh tulis di chat ya, Pak. Maaf, ada lagi ada call. Anyway, bisnis apa yang contohnya di sini? Turnover-nya rendah, perputaran bisnisnya rendah, tapi sekali jualan marginnya tinggi. Barang apa yang di sini? Produk teknologi kayak SAS atau produk-produk software. yang mahal gitu ya. Produk-produk yang luxury ya. Kalau pas iya. cewek yang paling mahal apa tuh mereknya?
Guess. Pokoknya tas yang mahal. Hermes atau apa kalau gitu ya. Ada nggak sih yang namanya Hermes? Benar nggak sih? Iya, betul. Ada. Nah, kalau mobil mungkin. Mobil yang paling mahal apa? Bemo. Bukan ya. Apa tuh? Lamborghini. Lambo. Nah, ini pokoknya barang-barang yang lux. Barang-barang mewah. Jualannya nggak banyak. Tapi sekali jualan bisa untungnya gede. Ya, turnover-nya rendah. Tapi ada juga di sini, marginnya nggak usah banyak-banyak. Yang penting jualannya banyak. Apa tuh contohnya di sini? Barang Cina sih biasanya. Nah, pokoknya Cina barang-barang kan, murah lah. Iya. Ya. Biasanya grosiran nih ya. Grosir, terus komoditi. Itu untungnya nggak banyak, tapi lakunya banyak nih. Nah, tipe-tipe bisnis seperti ini. Yang paling bagus sih, sudah marginnya tinggi, jualannya banyak. Nah, ini bintang banget nih. Ya. Ini kelas-kelas dunia nih. Perusahaan-perusahaan yang terbesar di dunia kayak ada Apple, Microsoft. Itu marginnya tinggi, jualannya banyak. Nah, ini yang dituju sebenarnya. Tapi kebanyakan perusahaan atau di kiri atas atau di kanan bawah, ya. Nah, ini makanya ini ada margin atau turnover. Jadi apa yang salah di sini? Apa marginnya atau turnover? Ternyata dua-duanya rendah. Jadi marginnya juga rendah, turnovernya juga rendah. Jadi kira-kira mungkin titiknya di sini. Tapi yang lebih parah jarak marginnya, jarak turnovernya nih ya, dibandingkan dengan marginnya. So, jadi sumber masalahnya ternyata di sini. Nah, nanti bisa dikaji lagi. Sumber masalahnya dari mana nih? Total current asset turnover, ini yang A kecil tadi ya. Atau total fixed asset turnover, itu yang FA tadi ya. Nah, seandainya ternyata sumbernya di sini, artinya apa? Kebanyakan fixed asetnya, salesnya kurang. Nah, saya pernah jadi konsultan di perusahaan kimia, distribusi kimia. Kami melakukan exercise Dupont ini. Ternyata memang masalahnya di total fixed asset turnover-nya rendah, makanya total asset turnover rendah, makanya ROA-nya rendah, makanya ROE-nya rendah. Apa yang terjadi? Fixed asset-nya kebanyakan. Apa fixed asset-nya? Gudangnya. Gudangnya kebanyakan dan kepakainya cuma 20%, 30% utility-nya. Ya. Nah, akhirnya keputusannya apa? Sebagian gudang dijual, kemudian barang yang disimpan dialokasikan ke gudang yang lain, sehingga total gudangnya berkurang, fixed asset berkurang, tapi sales tetap bisa dipertahankan, total asset turnover-nya naik, ROA-nya naik, ROE-nya naik. Nah, itu bisa mengurangi permasalahannya, gitu ya. Oke. So, kita udah selesai bagian kedua. Oke. Wah, ini udah tinggal 15 menit lagi waktu kita. So, kita masuk ke contoh kasus. Alright, Anda bikin di kertas, lembar kertas, ya. Ini ada. Kalau misalkan ini ada data seperti ini, penjualannya ini bukan UMKM berarti ya, sudah di atas, atau UMKM yang asetnya, yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Jadi hitung pajaknya dari EBIT-nya. Jadi salesnya 500.000, kemudian operational cost-nya itu ada 200 sama 100, kemudian biaya bunganya 50. Nah, kalau pajaknya 25% dari earning before tax, labanya berapa nih? Silakan tolong dihitung. Kemudian nanti setelah Anda coba hitung di atas kertas Anda sendiri dan jawab di chat, labanya berapa nih? Laba bersih setelah pajak maksudnya ya. Silakan dihitung. Saya kasih waktu berapa? 5 menit? 3 menit lah, jangan kebanyakan. Ya. Ya, silakan semuanya. Masih monitor semuanya? Dilma masih monitor? Delvia monitor, Delvia? Ya, monitor. Oke. Hari monitor? Hari cash monitor? Ya, monitor Pak. Silakan dihitung tuh, labanya berapa tuh? Ya. Jawabannya di cash, jangan di chat, di cash. Anissa sudah berhasil gitu. Kayaknya ini Anissa yang paling aktif dan paling jago nih.
Habis itu dia nyalain kamera terus project. Oke, Rahma juga udah. Oke. Ya, ada 2 menit lagi bagi yang lagi mencoba, silakan. Satu menit lagi. Apakah sudah ada lagi yang lain yang jawab atau punya jawaban yang berbeda? Atau jawabannya copy paste dari yang atas? Oke, baik. Coba kita lihat. Nah, ini jawabannya. Ya. Jadi, ini operating revenues-nya. Tadi penjualan 500. Yang namanya operational cost dari COGS sama dari biaya adminnya masuk biaya operational cost. Oke. Nah, kemudian dapat earning before interest and taxes. Ini EBIT-nya. Ya. Dikurangin biaya bunga, dapat 150.000. Nah, inilah yang terkena pajak ini dari sininya. Ya. 25% dari ini. Dapatnya sekian, jadi netonya atau earning after tax atau net income after tax, kadang-kadang disingkat net income saja atau net profit after tax 112.500. Oke, terima kasih yang sudah jawab ya. Itu berarti sudah melakukan. Nah, coba yang ini deh. Bikin neracanya. Bisa nggak bikin neracanya? Saya kasih waktu 5 menit. Waktu kita udah tinggal dikit lagi. Coba Anda bikin mana aktifanya, mana pasifanya. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah itu saya akan display jawabannya dan Anda lihat kesalahan Anda di mana. Ingatlah, harus balance ya. Total aktiva dan total pasifa harus balance. Dan ini saya kasih tips, ada sedikit twistnya, ada sesuatu yang mesti Anda rasa, Pak, kayaknya ada yang aneh nih Pak. Nah, itu apa sih? Coba, 5 menit waktunya. Silakan semuanya coba. Tiga menit lagi. Dua menit lagi. Gimana? Udah bisa? Berhasil bikinnya Anissa? Yang jagoan nih. Rahma, Anissa. Bisa nggak bikin balance nih? Balance nggak? Balance sheet-nya kamu? Nggak balance kan? Rahma udah bisa balance nggak? Nggak kan? Ada kurang informasinya. Apa tuh kurang informasinya? Kata kuncinya tuh baris paling bawah tuh. Ya. Jadi kurangnya berapa lembar sahamnya totalnya? Itu kan yang $100 cuma per lembarnya, ya kan? Belum ada informasi tentang berapa lembarnya.
Iya benar Pak. Supaya imbang harus berapa lembar tuh gurunya? Kalau nggak dihitung lembarnya nggak bakal balance ya. Berapa jadi? Harus berapa lembar tuh? Nih. Harus ada berapa lembar tuh? Jadi kata kuncinya di sini kan, yang bikin dia nggak balance. Tinggal dibagi aja, ini dibagi ini, ya. Dapat jumlah lembar saham, ya nggak? Informasi yang disembunyikan itu tadi, sengaja disembunyikan supaya Anda berusaha cari apanya yang kurang ya. Oke, anyway, ini contoh neracanya. Oke, kita sudah selesai dengan materinya. Kita masih punya 3 menit lagi sebelum selesai. Apakah ada pertanyaan? Jadi Anda sudah belajar apa saja? Oke. Sejauh ini kita sudah belajar tentang konteksnya. Jadi tinjauan umumnya tentang tujuan perusahaan apa. Ada wisdom. Masih ingat wisdom isinya apanya? Rana Kenyana, monitor. Halo Rana. Iya, Pak. Masih ingat nggak? WISDOM apa? Tadi saya datangnya agak telat, Pak. Jadi nggak dapat yang itu. Nah, oke. Rama, masih ingat nggak? WISDOM apa aja tuh? Ya, masih boleh. Pak. Ya? Saya catat soalnya. Ya. Oke. Ya, wisdom itu dari W-nya watak, I-nya impian, D-nya didik, O-nya otak, otot orang, gitu. Nah ini M-nya meter, monitor, manajemen. Nah, itu dia ya. Jadi intinya adalah kita mulainya dari mana, menujunya kemana, untuk dari WKI lewat jalan yang mana, kemudian untuk menjalankan strateginya perlu latihan dulu, ya, learning dan development, kemudian dijalankan dengan kerja cerdas, kerja keras, dan teamwork. Dan setelah dijalankan, jangan dibiarin, harus diukur, dipantau, dan dikelola. Nah itu pentingnya laporan keuangannya. Gitu ya. Kemudian tujuan harus bersifat smarter. Apa itu smarter? Halo Hari, monitor Hari. Hari Cash, masih monitor? Hari Cash? Wah hilang Hari Cashnya. Hilma Maulina, monitor? Nah, banyak yang hilang. Oke lah, kalau gitu. Anyway, overall ada pertanyaan kah? Bapak dan Ibu semuanya? Udah beres? Waktu kita pas sudah habis ini, kalau menurut jam saya, masih ada 1 menit kayaknya. Gimana waktu kita sudah habis ya, Pak Samuel? Ya, untuk waktunya memang sudah habis, Pak. Tapi jika memang masih ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu peserta pelatihan kita, masih bisa, Pak. Masih diizinkan, Pak. Seperti itu. Tapi kalau Oke, tidak silakan. ada... Kalau masih ada yang mau nanya, silakan. Ya, betul. Nah, saya kasih contoh tentang transaksi dan pencatatannya. Ini kayak ini ya. Semua sudah dapat handout-nya ya. Ya. Ini contoh-contoh transaksi dan catatnya, di neracanya seperti apa, di laporan rugi labanya seperti apa, kemudian di laporan arus kasnya seperti apa, berubahnya kayak apa. Ada ya di contohnya ya. Oke. Oke. Oke, nah kalau contoh-contoh isinya laporan arus kas dan lain-lain ada di situ. Dan ini tentang rasio-rasionya. Ya. Oke. Nah ini yang sudah kita belajar semuanya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup dengan pantun. Jangan lupa bilang cakep ya. Pantunnya bilang begini,
Kalau Anda jalan-jalan ya, jangan lupa enjoy sambal dan ngemil oncom. Kalau masih ada yang ingin ditanya, jangan lupa kirim email ke roy.sambal@gmail.com. Ada sambal ngemil oncom, ada sambal@gmail.com. Nah, masih ada satu lagi nih pantunnya. Sari jus pepaya, buah alpukat dan tomat. Mari terus berkarya, tambah semangat dan sehat. Makan siri di tepi perigi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung Anda. Tujuannya untuk mendorong Anda lebih semangat belajar. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Samuel dari CSA Institute. Thank you very much. Oke, baik Pak Prof. Untuk sekarang karena sudah selesai materinya, kita akan sesi dokumentasi ya Pak Prof. Ya. Jadi ya untuk Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya untuk kita melaksanakan sesi dokumentasi. Oke, masih ditunggu untuk Bapak Ibu yang ingin menyalakan kamera. Oke, mungkin sudah ya. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, akan saya mulai untuk sesi dokumentasinya. Akan saya pandu dari sini. Gaya yang pertama, gaya kompeten. Oke, Bapak Ibu. Oke, akan saya bantu hitung dari sini dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, saya pindahkan dulu sebentar. Oke, sekali lagi gaya jempolnya untuk materi pelatihan kita pada hari ini. Oke, baik, saya bantu hitung dari sini dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, untuk sesi dokumentasi sudah selesai Pak Prof. Roy. Terima kasih atas materinya. Semoga materi yang diberikan bisa menjadi manfaat dan juga ilmu baru bagi Bapak Ibu semuanya. Untuk Pak Prof. Roy, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Pak Prof. Roy dipersilahkan untuk bisa melanjutkan aktivitasnya kembali, Pak Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yang betul ya. Baik, untuk Bapak Ibu, untuk polling pelatihan ada di kolom chat. Sebentar, saya akan juga sekaligus memberikan share terkait. Nah, ini dia. Itu untuk polling, lalu ini untuk post test. Nah, untuk post testnya Bapak Ibu, linknya sudah tersebar juga di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa mengisinya langsung untuk kedua link tersebut seperti itu.